Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 21 sampai 43. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit dan hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya dan melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu di bawahnya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Markus yang kita dengarkan tadi memang panjang ya. Tetapi di situ ia mengisahkan sesuatu yang sangat menarik.
untuk kita. Di mana konteks yang ada ditampilkan oleh Markus, penginjil Markus ini adalah konteks persoalan yang dialami oleh manusia. Pertama, kepala ibadat atau tadi Yairus ya namanya ya. Dia itu adalah kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Jadi kepada Yesus dia sampaikan bahwa anak saya itu sakit keras dan hampir mati. Itu konteks yang pertama. Yang kedua, seorang perempuan yang mengalami pendarahan bertahun-tahun. Jadi Yairus ini sebagai kepala rumah ibadat ya, tentu di suatu sisi ya, dia takjub dengan Yesus. Tetapi di sisi lain, untuk mengungkap terang-terangan ketakjubannya kepada Yesus, masih takut. Karena kawan-kawannya itu ya, atau takut dianggap sebagai ya orang yang tidak setia mungkin ya, atau orang yang yang mencari perhatian atau bagaimana ya. Tetapi ketika berhadapan dengan suatu persoalan berat dalam hidupnya, dia berani mengungkapkan itu ya. Kemudian dia tersungkur di hadapan Yesus, lalu menyampaikan apa yang menjadi persoalan hidupnya, persoalan dalam keluarganya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya dan letakkan tanganmu di atasnya, supaya selamat dan tetap hidup. Itu dia percaya bahwa Yesus bisa melakukan itu dari ungkapannya itu, dari ucapannya itu. Dan itu saya kira sebuah ucapan iman ya, yang keluar dari mulut seorang kepala rumah ibadat, percaya bahwa Yesus akan mampu melakukan hal itu. Dia bilang tadi ya, nampak sekali anakku perempuan sakit, hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya. Itu ya, letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Ya, menarik. Nampak sekali itu harapannya. Karena ada imannya, dia menaruh harapan sepenuhnya kepada Yesus. Lalu kalau kita terus kembali kepada, tidak memotong cerita ini, kembali kepada peristiwa setelah itu, bagaimana kemudian ada orang melapor anaknya sudah mati. Tapi Yesus itu ya tidak menjawab ya sudah, kalau sudah mati ya udah tidak perlu lagi. Tapi Yesus malah mengatakan, ayo kita cepat pergi. Dan sampai di rumah Yesus bertanya, mengapa kamu menangis? Ya, anaknya sudah mati. Tidak mati, dia hanya tidur. Nah itu untuk memberikan peneguhan kepada Yairus itu tadi ya, imannya bahwa Yesus bisa melakukan itu, dan itu yang dipercaya oleh kepala rumah ibadat itu. Apa yang terjadi? Yesus kemudian pun membangunkan anak itu ya, dan anak itu pun bangun. Talitakum, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Maka bangunlah anak itu, berjalan, lalu diberi makan. Semua orang takjub. Itu semua tidak terlepas dari tadi itu ya, iman. Yang kedua, perempuan yang mengalami pendarahan. Bertahun-tahun dia mengalami itu ya. Dia sudah mencari tabib di mana-mana, bahkan habis uangnya. Tidak mengalami kesembuhan atau tidak mengalami perubahan, malah bertambah sakitnya. Karena itu ya, dia mendengar banyak tentang Yesus. Ya, dia punya kerinduan untuk menemui Yesus, dan imannya juga yang mendorong dia. Ketika mendengar Yesus datang, imannya menggerakkan dia, asalkan saya bisa menyentuh jubahnya, saya akan sembuh. Benar demikian. Jadi teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, dari bacaan ini kita bisa paham bahwa iman kita kepada Yesus itu ya bukan kaleng-kaleng. Kalau iman kaleng-kaleng tidak akan memberi pengaruh. Tapi kalau kita sungguh-sungguh beriman, itu memberikan manfaat yang luar biasa. Katakan saja tadi ya, orang-orang itu ya, mungkin orang yang belum sepenuhnya mengaku menerima Yesus ya, karena mereka punya agama juga. Tetapi mereka menaruh harapan penuh kepada Yesus. Karena berhadapan dengan realitas kehidupan di antara mereka pahami itu. Nah, dari refleksi itulah maka orang kemudian, Yesus ini bukan orang biasa ya. Dan para rasul pun merefleksikan hal itu ya. Yesus itu memang adalah Tuhan. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kita beriman bukan hanya mengikuti
tradisi orang tua kita, tradisi leluhur kita, tapi memang lahir dari sebuah ketulusan hati. Iman yang seperti itulah yang memampukan kita untuk tetap bertahan di dalam Tuhan dan tetap menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Manusia beriman itu dia mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan dan Tuhan akan senantiasa menyertainya. Semoga bacaan hari ini meneguhkan iman kita. Amin.